tidak jelasnya mediumisasi ini bisa kita saksikan di videonya Pak Hakim Bawazir yang ini. Pak Ustadz, ayat apa yang untuk menarik jin? Nih, ada penontonnya nanya, nggak pakai ayat, saya buat ayat apa? Jin. Untuk masukin jin tuh. Mediator nggak usah pakai ayat. Dengerin ya. Nggak ada ayat, nggak ada doanya manggil jin, nggak ada. Apa yang saya baca, zikiran yang saya baca sebelum mediator, sebelum jin masuk ke tubuh mediator, itu zikir buat pribadi saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin gitu. Ya, jadi saya selalu, misalnya saya baca istighfar gitu, Allah ayu qayyum wa natubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub, atau ayu qayyum wa natubu ilaihi min kulli dzambin wa min jami'i syururi la haula. Kita dengerin aja ya guys. Buat zikir hati saya. Dengar sendiri. Tidak ada memasukkan jin dan semacamnya. Dia mengatakan seperti itu. Ya ayu qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana. Itu hakikatnya buat saya. Tuh, hakikatnya bukan buat dia sendiri, bukan untuk memasukkan jin ke dalam manusia. Gitu loh, agar Allah memberi. Dan dia sendiri yang menyatakan nggak ada doa atau zikir untuk memasukkan jin ke dalam manusia. Kalau masukin jin itu gampang, tinggal ini aja. Ini ketidakjelasannya nih. Ya, tinggal menyebut nama jin ya, dia akan masuk. Nih, ini ketidakjelasan. Perlu baca-baca yang lain. Nah, dia menyebut kalau mau masukin jin ke dalam tubuh manusia ya sebut aja nama jinnya. Kita kan tidak pernah tahu bentuk jin seperti apa aslinya. Kita bahkan tidak pernah bisa melihat KTP jin itu seperti apa. Maka dari itu, dari mana kita bisa tahu nama-nama jin? Bahkan dalam Islam sendiri, kita lebih diajarkan nama-nama malaikat, bukan nama jin. Lah kalau tinggal sebut namanya aja, oh berarti nanti ada dong mediumisasi masukin malaikat ke dalam tubuh. Mikail, masuk Mikail, malaikat Mikail. Katanya tinggal sebut nama doang kan. Mikail, masuk, masuk. Wah, kalau beneran masuk malaikat Mikail, wah, bisa kita bilang, tolong dong itu rezeki gue yang harusnya ditakdirin 300 juta, itu hapus. Tambahin 3 miliar gitu. Wah, pengatur rezeki. Tolong dong rezeki yang sulit itu tolong agak dipercepat. Kan malaikat yang mengurus tentang rezeki nih, malaikat Mikail. Jadi kita bisa kompromi sama malaikat Mikail gitu. Atau nggak sekalian bilang mediumisasi masukin Tuhan, masukin Allah. Karena kita lebih tahu nama Allah daripada nama jin. Ya kan? Misalkan, Ya Rozak, Allahu Akbar. Ini kan parah nih. Jadi ada pembodohan bisa memasukkan hal goib ke dalam tubuh manusia. Nanti lama-lama berkembang gitu. Bukan jin doang. Malaikat, Allah dimasukin ke dalam tubuh manusia. Allahu Akbar. Maka dari itu, ini gue bilang nggak jelas banget. Karena dia menyebut tinggal sebut aja nama jin. Ya dari mana kita tahu nama jin? Sedangkan kuntilanak, genderuwo, dan semacamnya itu hanya sekedar tokoh-tokoh hantu-hantu ciptaan untuk film, keperluan film horor di Indonesia. Berikutnya gue akan menanggapi video Pak Hakim Bawazir yang membahas tentang gue nih. Di sini ada beberapa hal yang menurut gue kayak, kok bahasnya jadi ke arah sana ya? Jadi mediumisasi itu adalah proses memasukkannya makhluk gaib ke dalam tubuh manusia. Nah ini pengertian mediumisasi. Prosesnya itu adalah mediumisasi. Nah itu. Proses ketika seseorang memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Oke. Nah dalam perjalanannya itu mediumisasi itu tidak bisa kita lakukan kepada semua orang. Nah, ini harus digaris dengerin. Saya berkali-kali mengatakan tidak semua orang bisa dimediumisasi. Oke. Nah, jadi penjelasan di video ini bertentangan di video yang tadi gue reaction. Pak Hakim Bawazir menyatakan bahwa mediumisasi adalah duniawi. Sedangkan di sini menyatakan mediumisasi adalah pemasukan roh. Roh itu duniawi dari sebelah mananya. Jin itu duniawi dari sebelah mananya. Hal tersebut bukan hal duniawi. Karena tidak bisa dirasakan oleh 5 panca indera. Hal goib itu hanya bisa kita percayai. Dan tempat satu-satunya untuk mengetahui hal goib itu sendiri, yang paling terpercaya adalah dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari jin ataupun bukan dari kepercayaan lainnya. Jadi di ungkapan pertama ini, Pak Hakim Bawazir sendiri yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri di video yang lainnya. Dan juga tadi Pak Hakim Bawazir sendiri yang menyatakan bahwa mediumisasi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya itu kan sama seperti halnya hipnotis. Hanya bisa dilakukan ke yang mau aja. Maka dari itu gue menyebut mediumisasi ini ya sebenarnya hipnotis. Bukan pemasukan jin. Bukan pemasukan roh ke dalam tubuh manusia. Tapi hanya memancing halusinasi seseorang terhadap hal goib di tempat tersebut. Sebenarnya bahasa terang-terangannya adalah nggak semua orang bisa dimediumisasi. Yang bisa dimediumisasi hanyalah orang yang berhalusinasi terhadap hal horor atau hal goib.
di tempat tersebut atau terhadap suatu kejadian. Kalau bicara stasiun TV dulu, waktu Anda masih di stasiun TV, itu mungkin puluhan orang nggak bisa diminimisasi. Kadang sutradara, produser kesel. Wih, Nggak masuk-masuk. produser sampai kesel. Wih, Sabar. Oke, wah luar biasa, produser bisa sampai dibuat kesel ya. Tapi saya kenal reporter dari acara Pak Hakim Bawazir tuh. Kebetulan ada kenalan saya yang kenal reporternya dan menyebutkan semua rahasia di balik tayangan acara tersebut di TV. Dan saya jadi tahu betul di balik layar acara-acara horor. Bahkan saya punya kenalan dekat yang suka explore tempat horor juga, dia kesurupan. Saya tahu persis bagaimana cara pembuatan skrip di balik layar acara TV. Tetapi ketika kita tidak mampu memasukkan makhluk dengan mediumisasi tadi, bukan menunjukkan mediumisasi itu tidak ada. Gitu. Bukan berarti seseorang tidak bisa memediumisasi. Paham ya? Iya. Sama kalau kayak ente mendalami ilmu hipnotis. Ketika ente nggak mampu menghipnotis orang, apakah berarti hipnotis itu bohong? nah ini. Hipnotis sebuah pembodohan. Ketika ente nggak mampu menghipnotis orang. Karena master hipnotis sendiri pun sama ngomong. Nggak semua orang bisa dihipnotis. Sama kayak mediumisasi. Nah, dia di sini pernyataan yang saya setuju adalah hipnotis sama dengan mediumisasi. Betul banget. Tapi yang perlu saya terangkan di sini adalah hipnotis sekali lagi jelas dasar-dasar keilmuannya, yaitu tentang otak manusia. Kita belajar tentang gelombang otak manusia, kita belajar tentang critical area pikiran manusia, kita belajar tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, bagaimana cara atau kata-kata apa yang gampang masuk ke pikiran bawah sadar. Ini semua kita pelajari, ada dasar ilmunya. Sedangkan mediumisasi, dasar ilmunya dari mana? Tidak pernah ada dasar ilmu dari mediumisasi. Kalau misalkan ada orang yang ngaku hipnotis itu memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, itu akan saya kritisi. Kalau ada yang menyatakan hipnotis harus baca doa ini, zikir ini, atau berkedok Islam, saya akan kritisi. Saya yang akan kritisi orang tersebut. Karena nggak ada hubungannya hipnotis dengan makhluk halus atau goib atau jin-jinan. Nggak ada. Kita belajar dasar ilmunya otak manusia, pikiran manusia. Sedangkan mediumisasi, dasar ilmunya dari mana? Coba sebutkan dasar keilmuan mana yang menyatakan manusia bisa memasukkan jin atau menyuruh jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dari mana dasar ilmunya? Coba tanya murid Anda yang Anda ajarin mediumisasi.